Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Keraton. Saya akan belusukan menjelajah sebuah monumen yang mungkin kita tidak banyak yang tahu kalau itu monumen bersejarah. Monumen seperti apa? Yuk, ikuti terus. Oke teman-teman, kali ini saya berada tepat di depan sebuah monumen yang bernama Monumen Perjuangan Gamel yang terletak di Jalan Gamelan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Monumen ini sangat penting bagi masyarakat Jogja mengingat monumen inilah sebuah bangunan peringatan untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Perlu diketahui bahwa monumen ini bernama Monumen Perjuangan Gamel. Gamel dalam hal ini bukan berarti gamelan, berbeda, namun karena monumen ini terletak di Kampung Gamelan. Namun gamelan di sini bukan bermaksud atau berarti sebuah alat musik tradisional Jawa, bukan seperti itu. Namun Kampung Gamelan ini berarti kampungnya para abdi dalam keraton yang bertugas untuk merawat kuda milik Sinuwun ya pada saat itu. Namanya disebut Gamel. Jadi kampung ini dihuni para abdi dalam yang bertugas untuk merawat kuda milik Sultan. Makanya kampung ini disebut Kampung Gamelan. Dan di tepat di kampung ini berdiri sebuah monumen yang diresmikan tahun 1991 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, berlambangkan kuda dengan pelatih atau yang merawat kuda itu. Di sini tertulis Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Puas. Nah, ini ada cerita lagi di balik deskripsi ini. Silahkan dibaca sendiri, bisa di pause nantinya. Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Puas merupakan rumah tinggal Jayeng Tutugo atau KRT Danutipuro yang sekarang ini dijadikan monumen peringatan perjuangan serangan umum 1 Maret 1949 pada masa perjuangan. Bangunan yang memiliki pendopo dan bagian dalam ini memiliki sumbangsih besar dan berperan membantu para pejuang dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Pendopo bagian dalam bahkan digunakan para pejuang untuk berkumpul dan melakukan strategi pada malam hari agar tidak mencolok Belanda dan menimbulkan kecurigaan. Maka atas prakarsa salah seorang warga kampung
yang bernama Bejaku. Maka di bagian belakang samping dibuka sebuah warung sate yang bernama Warung Sate Puas. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah berkunjung ke warung ini untuk bertemu dan berunding dengan para pejuang. Nah, seperti inilah halaman depannya. Ada patung pejuang memegang bambu runcing, dan ini adalah sumur dan kamar mandi dan masih asli. Ini adalah halaman depannya ya. Nah, ini adalah pendoponya. Ini adalah pendoponya. Dan masuk dalam pendopo itu para pejuang sering berada di situ untuk mengatur strategi. Dan saat ini bangunan ini telah mempunyai predikat bangunan cagar budaya. Seperti inilah halaman depannya. Itu adalah pendoponya. Di sini adalah patung pejuang dan ada tiang bendera yang pada waktu itu para pejuang mengibarkan bendera sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah Belanda pada saat agresi militer Belanda kedua tahun 49 ya. Jadi singkat cerita, pada agresi militer kedua tahun 49, rumah ini itu merupakan sebuah warung sate ya. Benar-benar ada transaksi, ada jual beli sate, ada warungnya di sini untuk kamuflase ya, atau nah itu bangunannya. Disitulah dulu terdapat warung sate yang bernama Warung Sate Puas. Masih menyatu dengan pendopo bagian depan, dan halamannya terdapat patung pejuang memegang bambu runcing, dan sebelah selatannya lagi ada monumen perjuangan Gamel, karena kampung ini merupakan kampung daripada abdi dalam yang bertugas merawat, melatih kuda milik Sultan ya pada saat itu. Seperti inilah kondisi di sebelah samping. Dahulu trotoar ini belum ada, jadi trotoar dan pagar ini belum ada, jadi ini mepet sekali dengan jalan. Dan kondisi jalan pada saat itu mungkin nggak selebar ini dan sebagus ini dan seramai ini. Dulu kondisi masyarakat yang lalu lalang sepertinya masih sepi dan jalannya nggak sebagus ini dan selebar ini. Dan perkampungan di sini pun tidak seramai ini. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi pada saat itu banyak transaksi jual beli sate di sini, sate kambing. Ini pernah muncul di komik atau buku cerita yang berjudul Merebut Kota Perjuangan yang diterbitkan tahun 90 kalau nggak salah. Saya pernah punya buku ceritanya. Ini pernah muncul di cerita itu, Warung Sate Puas, dan menceritakan bahwa para pejuang serta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah ke sini. Beliau berkumpul bersama para pejuang untuk membahas taktik pertempuran pada waktu itu. Bangunan inilah yang menjadi Warung Sate Puas. Pintunya masih asli. Ada kanopinya, kanopi model lama. Ini mepet sekali dengan trotoar ya teman-teman ya.